bersama kami di Pro 1 LRI Kupang. Seperti yang sudah saya informasikan di acara Pro Dangdut tadi, bahwa di pukul 16 di Lintas Kupang sore bakal ada dialog Lintas Kupang sore ya. Dan saat ini kita sudah di dialog Lintas Kupang sore untuk edisi hari ini. Untuk edisi hari ini Kamis 17 Maret 2022 masih bersama saya Erika dan juga rekan Yani ya. Sampai nanti di pukul 16 lebih 55 menit nanti ya. Jadi cukup panjang waktunya pendengar. Sedangkan untuk topik yang akan kita bicarakan di sore hari ini mengenai NTT siap menyambut migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. Apakah televisi analog itu, terus apakah televisi digital itu, seperti apakah proses migrasinya, terus bagaimanakah kesiapan dari pemerintah kita di NTT ini, apakah sudah siap dengan migrasi televisi analog ke televisi digital. Nanti kita bakal bicarakan dengan narasumber kita sore hari ini. Sudah ada Bapak Dr. Andes Aba Maulaka, Kepala Dinas Kominfo Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Erika dan para pendengar RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Sehat Bapak ya? Salam sehat. Pak Aba Maulaka sudah familiar ini dengan RRI Kupang. Siap. Terus dengan Bapak Dadang Supratman ST, beliau adalah penanggung jawab teknik pada Televisi Republik Indonesia NTT. Selamat sore Pak Dadang. Selamat sore Bu Erika. Iya. Salam sejahtera semua. Oke, saya lihat wah gagah-gagah ini narasumber saya dua-duanya nih. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bakal bicara mengenai Nusa Tenggara Timur siap menyambut migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memiliki program kerja ya, yaitu mengajak masyarakat untuk beralih dari televisi analog ke televisi digital. Nah, seperti apa prosesnya? Saya ke Pak Dadang dulu kayaknya ya. Pak Dadang dulu nih yang harus menyampaikan ke pendengar kita nih. Apa sih sebenarnya itu televisi analog, apa itu televisi digital? Setelah itu nanti baru kita tanya-tanya ke Pak Abang. Siap. Seperti apakah kesiapan pemerintah. Oke, silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 FM RRI Kupang. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa masa peralihan ini adalah sebuah keniscayaan bahwa digitalisasi tidak bisa kita pungkiri, mau tidak mau kita akan menginjak ke masa digitalisasi. Nah, peralihan ini adalah dari analog ke digital, di mana tentunya berkaitan dengan beberapa hal, yang salah satunya dari sisi kualitas apa yang disajikan untuk masyarakat. Dari sisi penyiaran itu pasti akan mengalami perubahan, di mana analog dengan berbagai macam problema yang selama ini mungkin menjadi gangguan para pemirsa dalam menikmati siaran-siaran atau penyiaran-penyiaran analog. Namun dengan digital, dengan yang sama-sama kita akui bahwa dari sisi kualitas pasti lebih menjamin. Gambarnya jernih, suaranya bersih, bahkan teknologinya canggih. Nah, ini yang akan kita hadirkan ke masyarakat, terutama dari kami bahwa dari sisi penyelenggara penyiaran televisi ini akan beralih dengan berbagai macam kualitas yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi memang dari segi kualitas terus pasti lebih menjamin ya Pak Dadang. Betul. Nah ini kalau kita lihat sedikit saja bedanya Pak Dadang, televisi digital itu seperti apa, televisi analog itu seperti apa Pak Dadang? Baik. Sebagaimana kita tahu dari sisi kualitas, seperti kita kalau dulu secara awam kita mengalami permasalahan kalau TV analog itu kualitas siarannya atau gambarnya ada hujan, seperti hujan di titik-titik gitu kan, terus ada misalnya ada kurang cerah atau suara juga misalnya kurang begitu sempurna atau mungkin sember atau segala macamnya. Namun di digital dari sisi kualitas penyajian visual
itu pastinya lebih berkualitas tinggi, karena kita sama-sama tahu prinsip digital adalah yes or no, ada atau tidak sama sekali. Jadi tidak ada istilah gambarnya yang buram atau mungkin kalau istilah awamnya ada seperti hujan gitu ya, tidak ada. Itu tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Di digital pure bahwa kualitas gambar dan suaranya itu sangat bagus. Alami gitu Pak. Ya, betul. Oke, Pak Dadang, ini masih kalau kita lihat ya seperti apa ini dasar hukum dari pengalihan ini atau migrasi ini dari televisi analog ke digital ini. Ini dasar hukumnya seperti apa Pak? Gulirkan oleh pemerintah dari beberapa tahapan, karena dasar hukum ini adalah menjadi acuan kita dari berbagai macam peraturan Kominfo, peraturan pemerintah maksud saya, terus ketentuan, bahkan terakhir pengaturan tahapan-tahapan, karena dari awal bahwa kendala-kendala untuk menuju digitalisasi ini teramat banyak, sehingga pemerintah tidak bisa dalam semudah membalik tangan. Pertama mungkin dari faktor-faktor ekstern, intern juga sangat mempengaruhi peralihan digital ini. Salah satunya yang terakhir yang mewujudkannya, yang ini melalui peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 66 kalau tidak salah, itu mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran yang melalui tahapan, di mana tahapan pertama itu di off untuk analog di 31 April itu untuk beberapa daerah termasuk Kota Kupang. Namun di tahap kedua nanti 25 Agustus itu juga akan dilakukan tahapan pemutusan analog untuk beberapa wilayah lainnya, karena kita terbagi dari beberapa wilayah yang akan secara bertahap, dan terakhir pure tanggal 2 November itu murni siaran digital, tidak lagi kita bicara analog. Jadi analog kita sudah suntik mati, istilahnya sudah suntik mati di 2 November itu. Ya, ini ya Pak Dadang ya. Ya. Jadi kalau ditanya, ya, kenapa harus beralih ke televisi digital gitu? Ya. Oke, pendengar, Anda juga boleh berpartisipasi ya di dialog lintas Kupang sore kita dengan line teleponnya 8431152 dan juga di 8254444. Ya, sekali lagi di line telepon 8431152 dan juga di 8254444. Jadi sebelum ke Pak, apa lagi? Ini satu lagi Pak Dadang. Ini seperti tadi yang Pak Dadang sampaikan, ini kan ada tahapan-tahapan yang tidak langsung sekaligus gitu ya. Ini dari tanggal berapa ke tanggal berapa ini Pak Dadang ini untuk proses migrasi ini? Jadi untuk tahapan awal itu 31 April 2022. Di mana kita sendiri penyiaran televisi untuk TVRI itu kita sudah dari bahkan lebih dulu dari bulan November kemarin sudah off analog untuk penyiaran televisi analog untuk di NTT. Dan tahapan kedua nanti 25 Agustus itu udah jelas kita dalam penyempurnaan penambahan infrastruktur, karena juga perlu diketahui bahwa di Nusa Tenggara Timur itu penyelenggara siaran melalui terestrial televisi TVRI itu sangat banyak yang akan kita migrasikan menjadi digital untuk persiapan nanti seperti saya katakan tadi di suite off yang suntik matinya di tanggal 2 November 2022 untuk 25 wilayah terakhir. Namun di tahap kedua ada wilayah layanan, maksudnya wilayah layanan ini secara keseluruhan di Indonesia ada 31 wilayah layanan dan terdiri dari 110 kabupaten dan kota. Namun di tahap awal ini ada 56 wilayah layanan terdiri dari 166 kabupaten dan kota yang akan kita switch off ke digital. Oke, nah dengan tahapan-tahapan ini memang tidak perlu lagi ada pertanyaan apakah sudah pasti gitu, tapi sudah pasti.
Ya. Sudah pasti ya Pak ya, Sudah dengan, pasti. dengan adanya tahapan-tahapan ini ya. Betul, betul. Oke, saya beralih ke Bapak Aba dulu nih. Pak Aba, ini memang sudah ya agak-agak lama juga lah kita dengar ini ya peralihan ini ya analog ke digital ini. Seperti apakah ini sosialisasinya Pak? Bu Erika, Mas Dadan dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Yang pertama, TV analog ini sudah 60 tahun 60 tahun analog, oke. di Indonesia. Dan kita selama ini menikmati seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dadan. Mau nonton bola pasir, kabur-kabur, hilang-hilang. Nah, ini mendorong sehingga pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Menteri Kominfo Pak Joni Plate mau mendorong sekarang negara hadir untuk membuat sehingga siaran yang tidak bagus ini jadi bagus. Dan oleh karena itu tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Erika, saya pertegas lagi. Itu penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalam pasal 6 memerintahkan bahwa November 2022 semua penyiaran analog dimatikan. Itu catatan yang pertama. Regulasi. Yang kedua, di dalam peraturan Menteri Kominfo itu ada dua peraturan. Pertama peraturan nomor 6 Junto nomor 11 tahun 2021 sudah menetapkan tahapan-tahapan wilayah dan waktu. Tahapan wilayah untuk NTT ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu 30 April. Itu untuk Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTU, Belu, dan Melaka. Tanggal 1 Mei itu sudah TV analog. Ya, saya ulangi, itu sudah TV digital. Jadi tidak lagi TV analog. Ini persoalan kita. Yang kedua, tanggal 25 Agustus TTS, Kabupaten TTS. Dan yang tahap ketiga itu 2 November seluruhnya. Nanti Pak Dadang mohon izin menyampaikan untuk mendukung itu TVRI sudah membangun stasiun di mana saja. Ini tolong digambarkan sehingga ada optimisme dari masyarakat untuk menyambut kehadiran TV digital. Pertanyaan tadi dari Mbak Erika, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov? Kami pemerintah provinsi Bapak Gubernur memerintahkan jangan sampai rakyat kehilangan hak asasi untuk mendapat informasi melalui kanal lembaga penyiaran televisi. Dan yang pertama dari hasil survei kecil-kecilan, ternyata 85% masyarakat belum memahami apa itu sebenarnya penyiaran televisi digital. Dan oleh karena itu solusinya, langkah-langkahnya adalah dilakukan sosialisasi dan simulasi tentang penggunaan televisi digital dan pemasangan STB. Satu perangkat yang perlu adalah disebut set-top box STB. Itu kami lakukan sosialisasi, undang para kadis Kominfo kabupaten kota datang di Dinas Kominfo, dan khusus untuk Kota Kupang kami undang semua camat-camat di sana untuk dijelaskan. Saya dengan Pak Dadang kami menjelaskan tentang kerangka kebijakan dan implementasinya, sekaligus demo bagaimana menggunakan STB dalam rangka menangkap siaran televisi digital. Itu kami lakukan. Sehingga diharapkan dari kegiatan sosialisasi itu bisa menjadi pengetahuan untuk dilanjutkan kepada masyarakat. Dan di Dinas Kominfo kami sudah sudah ada prototipenya. Jadi kalau masyarakat yang berkeinginan untuk menggunakan menyaksikan televisi digital, tapi kalau kesulitan dalam pemasangan STB-nya, set-top box-nya, bisa ke Dinas Kominfo. Akan dilakukan pendampingan. Yang kedua, di Malaka, di Kabupaten Malaka, awal-awal Februari, minggu kedua Februari kami juga ke sana mengumpulkan berbagai stakeholder, sekaligus membawa set-top box yang ada untuk dilakukan sosialisasi pada semua komponen, dan setelah itu demo bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu kami ke Belu. Di Belu juga melakukan hal yang sama, dan pada waktu itu Pak Dadang tampil dengan gagah perkasa di hadapan semua sekda seprovinsi NTT. Kami rapat sana, salah satu materi penting adalah migrasi ini, proses migrasi ini. Dihadiri oleh para ketua DPR, dihadiri oleh para sekda dan kepala Dinas Kominfo. Bapak Dadang menyampaikan itu. Setelah itu kami ke desa.
Di desa juga kami lakukan demo bagaimana cara menggunakan atau menyaksikan siaran televisi digital. Dan itu membuat masyarakat bisa sangat memahami. Dan yang terakhir kemarin di TVS, itu juga kami lakukan kegiatan yang sama dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menggunakan atau menyaksikan siaran televisi melalui televisi digital. Selain itu juga kami melaksanakan sejumlah rapat-rapat koordinasi untuk persiapan. Karena ini tidak saja pemerintah ini hanya sifatnya fasilitator. Tapi kami menyiapkan juga bagaimana melakukan konfirmasi terhadap kesiapan penyelenggara MUX. Penyelenggara MUX itu artinya televisi-televisi yang mendapat hak untuk menyiarkan televisi bersifat digital. Salah satunya TVRI, ada Metro TV, ada MNC TV. Nah, itu yang sudah dapat hak akses untuk menyelenggarakan siaran televisi digital. Kami mengundang rapat bagaimana kesiapannya di tingkat provinsi NTT. Dan salah satunya yang sudah siap adalah televisi RI. Sudah membangun beberapa stasiun di beberapa kabupaten sehingga pada waktunya, pada tanggal 2 November paling lambat, masyarakat tidak kehilangan informasi karena pemutusan penyiaran televisi bersifat analog tadi. Selain itu juga Mbak Erika, kami kumpulkan semua badan usaha, dunia usaha, untuk mengecek apakah di toko-toko mereka itu sudah siap menjual STB atau tidak. Ternyata kami rapat beberapa kali, mereka juga tidak ngerti apa itu STB. Nah, oleh karena itu kita terus mendorong. Kita terus mendorong sehingga semua perangkat-perangkat pendukung ini sudah disiapkan. Memang ada pola transaksi yang bersifat online, tapi dari aspek kualitas STB ini menjadi keraguan-raguan. Sehingga kita harapkan kalau bisa itu teman-teman yang ada di dunia usaha, yang ada di kota Kupang dan di kota-kota di Kabupaten NTT, itu bisa menyediakan itu. Sehingga dari aspek kualitasnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi selain itu juga kami di Dinas Kominfo melalui link media sosial YouTube Dinas Kominfo sudah menyiapkan tutorial. Sehingga kalau masyarakat mau melihatnya bisa membuka YouTube-nya Dinas Sosial. Di situ sudah ada tahapan-tahapan bagaimana bisa menggunakan STB dalam rangka menyaksikan televisi atau penyiaran digital. Saya kira itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak Amam. Kerja cepat juga begitu ya dengan melakukan sosialisasi. Waduh, luar biasa ini Kominfo NTT. Oke, kalau sudah begitu Pak, kalau Bapak lihat ini sudah sejauh mana nih masyarakat mengetahui ini televisi digital ini Pak dengan adanya sosialisasi ini? Ya, yang pertama yang menjadi suatu kebanggaan setelah kita menyampaikan kegiatan sosialisasi, ada semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kehadiran penyiaran televisi bersifat digital. Karena ini kan masyarakat juga pantau di secara kebijakan umum di nasional, katanya ini mau bagi-bagi STB ini. Kan mau bagi-bagi di masyarakat orang kakak miskin. Padahal kita punya kakak miskin di NTT ini sekitar 300-an ribu orang. 1.000 kakak, saya ulangi 1.000 kakak. Kalau ini bagikan susah, karena itu kami mengajak untuk ada aspek partisipasi dan gotong royong. Kan satu unit STB ini antara 200 sampai 300 ribu. Baiknya juga kita mendorong sehingga ada partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat untuk bisa menyediakan STB. Artinya dengan sosialisasi ini mereka sudah bisa memahami apa-apa yang harus dipersiapkan dalam rangka menyambut penyiaran televisi berbasis televisi digital. Itu yang kami dapati dan kami rasakan seperti begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amam. Ya, pendengar, kita masih di dialog Lintas Kupang Sore ya, bicara tentang NTT siap menyambut migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. 8431152 dan juga 8254444 ada penelpon. Halo, selamat sore. Selamat Mambui. Selamat sore. Ya, Maeda, selamat salam sehat ya Maeda ya. Iya. Amin. Ibu Eda, tolong volume monitornya dikecilin dulu Ibu Eda, biar jangan feedback. Oke. Iya. Oke. Iya, nanti kita undang Mama, kita launching nanti. Ya. Oke, Ibu Eda mau
Ya. Analog Dan dengan digital. televisi digital. Iya. Oke. Iya, terima Ya. kasih. Salam. Terima kasih Ibu Eda di Acak Malada ya. Saya ke Pak Dadang ya. Ini televisi yang dulu itu gitu. Baik. Apakah memang harus beli alat-alat yang baru atau harus ganti televisinya? Iya. Pak Dadang silakan. Jadi gini Bu Eda, jadi TV yang lama untuk bisa menangkap siaran TV digital itu seperti Pak Kadis tadi sampaikan bahwa dengan menambah satu perangkat namanya set top box itu dijual di pasaran, jadi ibu tidak perlu mengganti TV lama walaupun mungkin bentuknya sekarang sudah flat. Itu kalau selama itu masih analog itu tetap harus memakai peralatan tambahan itu. Kalau mungkin ibu mengenal dan yang dikatakan TV besar itu mungkin TV tabung yang dimaksud, itu masih bisa digunakan dengan penambahan peralatan konverter yang namanya set top box. Itu bisa mengakses siaran digital yang akan diselenggarakan nanti oleh semua televisi, siaran televisi melalui terestrial. Nah, adapun sekarang kan sudah juga diciptakan atau mungkin sekarang analog kan TV analog sudah tidak diproduksi lagi. Sekarang sudah beralih ke produksi TV digital, yaitu yang mungkin lebih dikenal dengan smart TV. Nah ini kalau ibu memakainya atau memang berkenan nanti mengganti televisinya, itu tidak perlu lagi ibu membeli set top box. Jadi set top box ini disediakan untuk masa peralihan kita dari analog ke digital. Nah pada saatnya TV-nya sudah digital atau dengan smart TV itu, ibu tinggal langsung dari antena itu langsung ke TV-nya sudah jadi, sudah bisa langsung menerima siaran digital. Tapi itu tidak perlu lagi memakai set top box. Jadi jangan keliru bahwa siaran digital kita ini selalu harus memakai set top box, tidak. Jadi memakai set top box pada saat ibu-ibu, bapak-bapak di rumah itu masih memakai TV analog yang lama atau yang tabung, itu wajib memakai set top box. Nah ini. Jadi kalau sudah kembali ke TV digital, itu tidak perlu lagi set top box, jadi bisa langsung. Jadi itu yang mungkin pengertian itu yang harus difahami oleh masyarakat. Jadi ini mungkin langkah pemerintah dalam rangka supaya tidak terlalu membebani masyarakat. Begitu peralihan ke digital, tidak serta-merta harus ganti televisi, tapi bisa memanfaatkan televisi lama dengan penambahan alat yang jauh di bawah harga televisi baru. Yang seperti Pak Kadis tadi sampaikan, mungkin di jualan online atau jualan di toko-toko mungkin sekitar 200 antara 300. Namun pemerintah juga seperti dikatakan tadi bahwa mau menyediakan untuk beberapa, tapi mungkin tidak semua penduduk barangkali ya, karena mungkin nanti juga akan sesuai dengan data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, itu akan disupport juga oleh pemerintah untuk penyediaan set top box. Nah, saran saya pada saat mungkin ibu membeli sendiri set top box untuk masih memanfaatkan TV lama, jangan lupa set top box yang masih yang standar nasional, karena nanti diproduksi set top box yang memakai tanda standar dengan moto dari digital yaitu MODI, itu akan terpasang di masing-masing set top box yang akan disediakan oleh pemerintah yang dijual di pasaran. Nah itu yang akan dikategorikan nanti standar untuk kita, bahwa itu dari sisi legalnya, dari sisi kualitasnya pasti dijamin. Memang sekarang sudah banyak produk-produk set top box yang dijual di toko maupun secara online. Namun perlu waspada bahwa standar-standar dari peralatan tersebut harus kita perhatikan. Jadi harus ditanya dulu, ini apakah sudah standar nasional atau belum, atau sudah berlogo MODI atau belum. Karena itu sangat menentukan dari sisi kualitas penerimaannya nanti. Demikian, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan Ibu Eda tadi ya, bahwa TV lama tidak perlu ibu buang atau tidak perlu diganti pada saat ibu bisa menyediakan set top box yang harganya jauh di bawah harga smart TV. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, saya ke Pak Abang. Pak Abang, tadi ada juga pertanyaan dari Ibu Eda. Ini pemerintah siap bagi-bagi
bagi-bagi set-top box ini kah, Pak Abah, silakan. Ya. Baik, untuk memberikan bantuan STB set-top box kepada keluarga kurang mampu. Kurang mampu, oke. Ya, jadi tapi persoalannya seperti tadi Mas Dadang bilang, ini Republik ini kan luas. Iya. Dan mungkin saja agak sulit untuk bisa menjangkau semua warga penduduk dalam kategori yang kurang mampu. Dan oleh karena itu kita punya tugas atau pemerintah punya tugas sambil adanya bantuan dari pemerintah pusat, tapi kita juga mendorong masyarakat sehingga ada aspek gotong royong dan partisipasi dari warga masyarakat untuk bisa menyediakan STB. Tugas kita adalah mendampingi sehingga STB yang dibeli itu betul-betul memenuhi standar dan kualitas, sehingga bisa memberikan support terhadap penyiaran atau menggunakan televisi yang lama-lama itu, televisi tabung, ya itu bisa digunakan. Jadi kalau waktu kemarin-kemarin ada gangguan dengan STB bisa juga menangkap siaran. Saya kira demikian. Disiapkan pemerintah ya, Pak Abah ya, untuk membantu masyarakat ya. Dalam jumlah yang terbatas sih. Itu dalam jumlah yang terbatas pasti ada kriterianya Pak. Ya, keluarga kurang mampu. Kurang mampu tadi, itu aja. Oke. Dengan data yang dari penjelasan kementerian itu menggunakan data kurang mampu dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Ya. Oke. Iya, pendengar itu informasi dari Pak Abah Maulana KM. Jadi ini kalau kita menggunakan televisi yang lama itu bisa digunakan juga untuk televisi digital nanti. Tapi dengan adanya set-top box ini atau STB ini ya, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget ya Pak Abah ya. 200-300 bisa lah. Daripada rokok kan masih bisa 10 hari punya harga. Harganya ya. Satu bungkus kan sekarang 25.000. 25.000. Jadi 10 hari berhenti merokok. Jadi kalau dihitung-hitung ya larinya ke situ ya Pak. Betul. Oke, pendengar kita masih di Dialog Lintas Kupang Sore ya. Nanti kita lanjut lagi bicara tentang NTT siap menyambut migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. Kita break dulu. Setelah lagu yang satu ini, kita kembali lagi dan Anda juga siap untuk bergabung bersama kami di line telepon 843-1152 dan juga di 825-444. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Inspirasi. Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Abah Maulana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT, dan juga Bapak Dadang Supratman, beliau adalah penanggung jawab teknik di Televisi Republik Indonesia NTT. Oke, 843-1152 dan juga 825-444 sudah ada lagi yang mau bergabung. Ya, halo selamat sore. Halo selamat sore. Dengar apa siapa Pak? Pak Edi di Perumnas. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi di Perumnas. Selamat sore. Saya ke Pak Dadang dulu ya, Pak Dadang ya. Baik. Silakan Pak Dadang ditanggapi Pak. Baik, Pak Edi, selamat sore. Jadi untuk TVRI, stasiun penyiaran RN di Nusa Tenggara Timur, sejak 2016 kita sudah membangun 7 stasiun pemancar digital yang tersebar di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di daratan Flores itu ada 2 satuan transmisi kita yang sudah digital, terus di Sumba 1 dan di selebihnya di daratan timur. Nah, pembangunan ini memang sebagai cikal bakal kita di sini yang kita cukup bersyukur bahwa kita cukup banyak dapat di tahap awal. Dari 21 satuan transmisi kita di Nusa Tenggara Timur itu sudah mendapat 7 pemancar digital sampai saat ini. Jadi yang tersisa itu secara bertahap kita akan membangun atau mengganti pemancar analog kita secara bertahap, dan tahun ini kita bersyukur bahwa penambahan itu ada 4 pemancar digital yang akan dibangun di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Kota Kupang. Ya, kenapa di Kota Kupang? Karena di Kota Kupang masih ada blank spot yang masih tidak tercover oleh pemancar induk kita yang berada di Oben. Itu untuk menyisip atau memenuhi
pancaran-pancaran kita di daerah blind spot di Kota Kupang. Yang kedua di Kabupaten Malaka. Di Kabupaten Malaka juga masih selama ini masih analog, tapi bersyukur mudah-mudahan kalau terrealisasi di tahap awal switch off di 31 April juga di sana akan dibangun. Yang selanjutnya di Daratan Flores itu menjadi juga kita menjadi prioritas di daerah Ruteng. Ruteng itu akan dibangun pemancar digital dengan power yang agak lumayan besar dengan 2 kW dan juga di ND. Jadi inilah 4 pemancar digital yang akan kita bangun di tahun ini sebagai tambahan dari 7 yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini memang target kita semua dari 21 satuan transmisi mudah-mudahan akan menjadi digital semua. Yang sekarang ini memang yang analog sudah kita off. Tidak kita udarakan lagi. Sambil menunggu peralatan yang datang, mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan itu akan tercapai semua. Terus di daerah yang memang belum ada pemancarnya, ini juga kami sudah berusaha untuk supaya diadakan di daerah tersebut, dan kami juga sudah diinstruksikan oleh pusat. Barangkali kalau kita kerjasama dengan Pemda setempat, Bapak, seperti salah satunya yang sudah kita deal itu Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana kabupaten tersebut menyediakan lokasi atau tanah untuk dibangunkan televisi penyiaran pemancar digital. Kita sudah follow up terus. Nah, jadi daerah-daerah yang memang belum ada, seperti yang ditanyakan tadi, belum ada pemancar digitalnya, kita terus akan membangun di situ supaya tercapai mudah-mudahan seluruh NTT bisa dapat terjangkau dengan siaran digital televisi Republik Indonesia. Demikian penjelasan saya untuk Pak Edi ya. Terima kasih Pak Dadang. Saya ke Pak Aba. Pak Aba ini tadi kalau dijelaskan oleh Pak Dadang ya, untuk pemancar-pemancar yang belum ada ini seperti apakah dukungan dari pemerintah ini Pak, pemerintah NTT Pak? Baik, terima kasih Bu Erika dan Pak Edi. Begitu adanya kebijakan tentang penghentian televisi analog dan migrasi ke TV digital, maka Bapak Gubernur menugaskan untuk segera diambil langkah-langkah koordinasi untuk mengecek berbagai kesiapan dan persiapan. Dukungan dan upaya kita lakukan, dan oleh karena itu berbagai pertemuan-pertemuan untuk konfirmasi dan klarifikasi kesiapan, baik itu televisi penyelenggara siaran digital maupun pengguna televisi pengguna MUX. Ini kita dapatkan dan ternyata dari rapat demi rapat memberikan stimulans kepada televisi penyelenggara MUX, TVRI, MNC TV, Metro TV yang ada di sini untuk memacu kesiapan mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa, dan rapat terakhir beberapa bulan lalu semua sudah menyatakan kesiapannya untuk bisa memberikan layanan siaran digital kepada para pemirsa pengguna televisi digital. Tapi kita juga mendorong sehingga televisi penyelenggara MUX yang menyiarkan televisi digital ini, TVRI, MNC TV, ditambah dengan Metro, dalam konteks penyewaan MUX-nya oleh televisi lokal, ini jangan sampai harganya terlalu besar. Kita mendorong itu sehingga pada suatu waktu kalau warga masyarakat mau menonton televisi yang ada di lokal, mereka bisa menyaksikan karena mendapat hak siaran dari penyelenggara MUX. Itu kita laksanakan. Tapi selain itu juga kita berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kapasitas penyediaan layanan internet pada area itu. Itu kita dorong sehingga bisa memberikan support terhadap televisi atau terhadap stasiun-stasiun pusat yang harus menggunakan layanan internet untuk bisa melakukan siaran, dan itu sudah mulai berproses dan sudah terjadi. Saya kira itu beberapa langkah-langkah operasional. Sambil itu kepada masyarakat seperti yang kami katakan tadi, kami memberikan sosialisasi dan bantuan-bantuan sebatas kemampuan yang ada
untuk mendapatkan STB. Itu kami sudah lakukan. Terima kasih. Pak Amar. Saya kembali ke Pak Dadang. Kalau tadi kan pertanyaan dari Pak Edi itu menyangkut dengan pemancar ya, kesiap. Jadi sudah ya bisa dikatakan sudah siap ya Pak ya. Nah ini saya juga tadi sudah mempersiapkan pertanyaan saya begitu Pak. Bagaimana kesiapan TVRI terkait dengan peralihan dari televisi analog ke televisi digital? Baik, seperti saya katakan tadi bahwa TVRI di sini menjadi cikal bakal. Okay. Bahkan sebelum digulirkannya pun tahapan-tahapan dan segala macam yang dari pemerintah, kita sudah melalui Kementerian Kominfo, kita sudah menjadi cikal bakal dan memang pioner kita untuk penyelenggaraan siaran digital. Seperti saya katakan tadi bahwa kesiapan kita mungkin lebih dulu dari 2016 di Nusa Tenggara Timur ini, kita sudah mempunyai beberapa pemancar digital. Termasuk juga kami menyediakan siaran-siaran lain, siaran-siaran yang tidak melalui terestrial dengan media baru, itu juga bagian dari langkah-langkah kami untuk menuju digitalisasi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bukan hanya penyiaran televisi saja nanti yang akan digital, tapi digitalisasi adalah secara masif. Semua lini, termasuk juga mungkin RRI sudah duluan juga pastinya. Juga hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat itu kan akan menjadi murni digitalisasi. Nah, kesiapan TVRI NTT di samping menyediakan infrastruktur juga tentunya kita siapkan dengan SDM dan konten-konten yang tentu kualitas digital itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun sebelumnya. Baru-baru ini juga kita siapkan tenaga-tenaga muda untuk sedikit mensupport dari kegiatan digitalisasi ini, termasuk juga kita menyediakan MUK dari pemancar yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur ini, semuanya sudah difasilitasi dengan MUK multiplexernya. Jadi seperti yang Pak Kadis tadi katakan bahwa di sini juga ada penyelenggara multiplexing seperti Metro TV dan MNC. Namun TVRI sudah jauh sebelumnya sudah menyediakan slot itu. Jadi bagi penyelenggara siaran yang akan nanti juga akan bergabung selain dengan Metro TV dan MNC, TVRI juga menyediakan MUK atau slot-slot untuk stakeholder yang akan memang sewa dengan pemancar kita nanti. Berbicara kesiapan seperti itu di NTT, termasuk juga mungkin kita terus juga membantu sosialisasi ke masyarakat, termasuk di beberapa pembangunan pemancar digital, kita juga sudah membagikan secara gratis kepada masyarakat set-top box. Namun walaupun ada beberapa kendala yang ternyata memang masyarakat masih secara mindset itu masih belum, seperti yang Pak Kadis katakan tadi, masih ada beberapa yang belum siap untuk beralih ke digital, padahal fasilitasnya sudah. Nah ini mungkin terkait juga tidak serentaknya kita, para penyelenggara siaran digital ini tidak serentaknya beralih ke digital. Jadi masih ada dualisme gitu. Jadi separuh mungkin ingin cepat beralih ke digital dengan menangkap siaran yang berkualitas tinggi. Namun banyakkan dari penyelenggara masih tetap di analog. Nah ini jadi salah satu kendala yang kita temui di lapangan. Demikian tentang kesiapan. Makasih. Iya. Terima kasih Pak Dadang. Nanti baru saya tanya lagi Pak, ini hambatan-hambatan yang boleh, Bapak hadapi. siap. Saya ke Pak Aba lagi. Pak Aba, ini tadi kan sudah disampaikan tadi kesiapan dari TVRI NTT untuk peralihan televisi analog ke televisi digital. Kalau Bapak melihatnya untuk hambatan-hambatan yang Bapak lakukan selama ini, sosialisasi yang dilakukan itu, ada hambatannya nggak sih Pak? Atau memang lancar begitu kayak jalan tol gitu, tidak ada hambatan? Atau silakan Pak. Yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang kebijakan ini. Peralihan dari televisi analog ke televisi digital. Ini perlu secara terus-menerus dilakukan sehingga mereka memiliki pengetahuan itu.
Setelah sudah memiliki pengetahuan, tentunya ada komitmen masyarakat, karena ini kebutuhan asasi untuk mendapat informasi melalui lembaga penyiaran televisi, maka pastinya akan membentuk perilaku mereka dan pasti akan mendukungnya. Dan memang kita cek sampai di desa-desa, kita cek memang pengetahuan itu belum. Oleh karena itu berbagai kanal-kanal informasi tentang sosialisasi ini kami lakukan ini. Antara lain melalui RRI hari ini. Karena kita cek hari ini kan dua suara berjuta telinga mendengar. Dan itu pasti membuat mereka akan mengetahui itu. Tidak cukup kita hanya turun di desa, karena di desa komunitas masyarakat, populasi masyarakatnya sangat terbatas. Sehingga memang kami mengambil keputusan untuk melalui RRI Pro 1 NTT ini untuk juga menyampaikan itu kepada publik, biar pengetahuan publik. Pengetahuan saja, saya kira komitmen partisipasi dari masyarakat siap ini. Tapi kalau kita tidak memberitahukan, menginformasikan, maka mereka juga kehilangan informasi tentang kerangka kebijakan ini. Jadi kondisinya sekarang adalah bagaimana untuk kita mau memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat kita yang terhormat ini bisa mengetahuinya dan bisa mendukungnya. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Abah, ke Pak Dadang. Dan Pak Dadang, ini hambatan-hambatan seperti apa yang didapat Pak dalam peralihan analog ke digital ini Pak Dadang? Baik, memang ada beberapa unsur ya yang menjadi penghambat dari mulai digulirkannya peraturan terus sampai dengan penyelenggaraannya kita analog switch off. Salah satunya yang hambat utama di tahun-tahun terakhir, bahwa yang paling pokok adalah keterlambatan kita dalam percepatan itu adalah tentunya pandemi COVID-19 itu menjadi kendala juga, kendala besar. Terus yang kedua masukan masyarakat dan elemen publik. Nah ini kita sama-sama ketahui bahwa penyelenggara siaran itu tidak satu berdiri TVRI saja. Tapi banyak di situ, mungkin di Indonesia ini mungkin punya data dari Pak Kominfo, mungkin 700 lebih penyelenggara siaran di Indonesia. Nah, tentu dengan berbagai macam kepentingan dari penyelenggara ini, sehingga percepatan dalam perwujudan dari analog switch of to digital itu menjadi salah satu penghambat. Yang ketiga juga karena menjadi digitalisasi ini perlu dana yang besar, cost yang sangat tinggi, termasuk karena kita bukan hanya sekedar mengcombine saja peralatan yang lama dengan yang baru, tapi dari penyelenggara itu ada yang memang murni harus diganti peralatan itu yang murni digital. Nah ini juga menjadi salah satu penghambat karena kesiapan teknis yang berkaitan dengan infrastruktur teknis dari penyelenggara siaran. Yang terakhir juga seperti yang Pak Kadis tadi katakan, bahwa sosialisasi yang memang belum secara masif. Karena seperti tadi saya katakan bahwa pihak penyelenggara juga tidak serentak. Pihaknya penyelenggara serentak, ditambah juga fasilitas untuk segera beralihnya itu dari masyarakat yang masih mempunyai analog dan mayoritas di kampung-kampung itu memang sangat terbatas, seperti yang saya katakan tadi, bahwa set-top box yang untuk dibagikan secara gratis itu sangat terbatas. Nah ini juga menjadi salah satu penghambat karena sesuai dengan perkembangan zaman juga, dan mungkin bahwa kita beralih ke smart TV misalnya, itu juga produksinya tidak terlalu banyak karena mindset masyarakat juga masih ada dualisme saya katakan tadi, masih berkutat di analog, menikmati siaran analog. Itu salah satu jadi penghambat. Kenapa saya katakan menjadi setingkat sosialisasi yang belum secara masif, memang boleh dikatakan lambat dalam sosialisasi. Sementara waktu berjalan dan semakin mepet, nah inilah yang menjadi kendala, sehingga kami dengan Pak Kadis, saya sebagai supporting dari kegiatan Pak Kadis, kita tetap akan eksis untuk membantu sosialisasi, diperbanyak mungkin, termasuk simulasinya, bagaimana teknis penerimaan siaran digital, bagaimana teknis pemasangan set-top box kepada masyarakat yang memang akan menuju ke arah digital itu. Demikian, Bu. Oke. Pertanyaan saya yang terakhir, Pak, apakah televisi digital ini berbayar, Pak? Oh tidak, iya betul.
ini harus saya sampaikan bahwa betul, dan ini juga menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan yang disosialisasikan sering muncul bahwa siaran digital yang melalui terestrial atau melalui pemancar itu free to air, tidak berbayar. Yang dikatakan tadi bahwa harus berbayar sewa itu pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara yang akan memanfaatkan multiplexer di penyelenggara multiplexernya, seperti yang TVRI yang dikatakan tadi di Kupang, Metro dan MNC. Tapi bagi masyarakat untuk siaran digital tidak berbayar. Tidak sama dengan siaran TV kabel atau mungkin yang harus ada bulanan. Kita yang mendengar ini Pak, elus dada gini Pak. Tidak, cuma mungkin itu karena harus membeli set-top box itu saja mungkin. Itu saja ya Pak ya. Tapi bukan mustahil, set-top box mungkin ke depan akan lebih murah pasti. Dengan diproduksinya secara massal, saya yakin harganya tidak seperti sekarang. Lagi ya, Pak, ya? Mungkin seperti kacang goreng nanti. Oke, ini penelpon terakhir ya Pak ya. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak John juga Pak John, silakan pertanyaannya Pak. Oh gitu, oke. Oh ya, terputus Pak John di Oibobo. Langsung saja ke Pak Dadang. Baik, antena yang lama masih dipergunakan Bapak. Masih bisa dipergunakan, tidak perlu mengganti antena. Antena yang lama yang selama ini memakai misal di band UHF itu masih kita pergunakan untuk siaran digital. Walaupun memang sekarang juga sudah diciptakan atau sudah diproduksi, sudah disebarkan ke masyarakat memang antena yang memang khusus digital. Namun antena lama masih kita pergunakan. Dengan memakai set-top box yang ke TV analog, mudah-mudahan tidak ada perubahan apa-apa. Terus acaranya Pak, siarannya Pak. Justru sebaliknya Bu. Oh begitu. Justru sebaliknya akan lebih banyak. Akan lebih banyak channelnya di situ. Karena seperti halnya dulu TVRI hanya satu channel saja. Nah sekarang dengan siaran digital kita sudah di Nusa Tenggara Timur udah 4 channel. 4 channel budaya, olahraga, terus nasional dan lokal. Siaran televisi TVRI NTT itu justru lebih banyak. Nah begitu juga nanti dari TV-TV swasta. Dari TV-TV swasta kalau sudah bergabung di situ semuanya itu akan lebih banyak daripada yang analog. Sebaliknya, cuman karena mungkin sekarang belum terbukti. Mungkin ini yang perlu diketahui. Terima kasih. Ini Pak waktunya nih kita dibatasi oleh waktu. Ini sebagai closing statement-nya Pak. Silakan apa yang mau disampaikan, harapan-harapan seperti apa yang silakan Pak Abah dulu. Baik, terima kasih Mbak Erika, para pendengar TRRI Kupang dimanapun berada. Sudah saatnya untuk kita menikmati siaran yang lebih baik melalui siaran digital. Dan oleh karena itu dengan rendah hati dimohon dukungan, partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk bisa mendukung pelaksanaan penyiaran televisi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, dari saya himbauan untuk masyarakat bahwa marilah kita bergabung atau beralih ke penyiaran digital. Bukan hanya televisi saja, tapi yang lain-lain juga. Karena ini adalah tuntutan teknologi. Bahwa analog kita sudah akan tinggalkan dan akan disuntik mati. Mari kita sama-sama secepatnya beralih ke televisi digital. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abah atas waktunya untuk Pro 1, Pak Dadang. Baik, terima kasih. Jangan pesan-pesan ya Pak ya kalau gini. Insya Allah. Ya, pendengar, ini akhir dari dialog lintas Kupang sore kita untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan pendengar terima kasih atas partisipasinya. Saya sudahi dialog lintas Kupang sore kita untuk edisi hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Erika. Terima kasih Mbak Erika.